Jangan coba resep ini kalau nggak pengen ketagihan. Ada aroma manis yang langsung bikin nostalgia. Bubur lembut, kuah santan gurih, dan bola-bola kenyal yang menggoda. Sekali suap aja rasanya kayak pulang ke rumah setelah seharian panjang yang melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini aku mau bagikan resep bubur candil ubi ungu. Atau sering juga disebut biji salak ubi ungu. Yang bukan cuma cantik warnanya, tapi juga lembut, kenyal, dan wangi santannya bikin siapapun gak bisa berhenti nyendok. Dan tenang aja, resep ini super gampang, anti gagal, dan bisa dibuat dari bahan dapur biasa. Yuk tonton sampai habis, karena di akhir video nanti, aku bakal kasih tips rahasia, biar candilnya nggak keras dan kuah santannya tetap gurih meski udah dingin. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bubur candil ubi ungu. Pertama-tama kita timbang 300 gram ubi ungu. Kalau timbangannya ada lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah ya besti. Lanjut cuci satu persatu ubi ungu hingga bersih kinclong. Kemudian kita kupas ubi ungu hingga kulitnya terhempas dari daging buahnya. Kemudian kita kukus ubi ungu kurang lebih sekitar 20 menit hingga empuk. Kalau sudah matang, tes tusuk ubi ungu dengan garpu. Pastikan ubi ungunya sudah benar-benar empuk. Kalau sudah, angkat. Kemudian haluskan dengan alat apapun yang besti punya di dapur. Kalau aku pakai alat penghancur kentang seperti ini, karena lebih mudah dan lebih cepat hancur. Tapi kalau besti nggak punya, bisa pakai batu ulekan cobek. Garpu, gelas, dan alat lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menghaluskan ubi ungunya. Haluskan hingga ubi ungu kurang lebih halusnya seperti ini ya besti. Kalau sudah, sekarang kita campurkan 4 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, timbang 150 gram tepung tapioka, dan campurkan 50 gram tepung ketan. Tuangkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Kemudian aduk perlahan. Lanjut tambahkan 100 ml air. Masukkan air dan tepungnya sedikit demi sedikit aja ya besti, sambil terus diaduk-aduk hingga merata. Sekarang aku aduknya pakai tangan aja ya. Aku udah cuci tangan udah bersih. Aduk-aduk adonan, uleni hingga kalis. Sambil masukkan lagi tepung dan airnya. Masukkan tepung dan airnya bergantian sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk-aduk sampai mendapatkan hasil adonan yang bercampur sempurna. Lalu uleni pelan-pelan sampai bisa dibentuk dan dipulung-pulung. Oh ya, kenapa nggak pakai full tapioka? Kenapa harus dicampur dengan tepung ketan? Karena aku pengen tekstur bubur candilnya kenyal elastis dan lembut yang bisa didapat dari tepung tapioka. Dengan menambahkan tepung ketan, ada sedikit tekstur kekakuan, sehingga bubur candilnya tidak mudah lembek dan lengket. Jadi perpaduan tepung tapioka dan tepung ketan menghasilkan candil yang lebih lembut, empuk, tapi tetap padat dan tidak mudah hancur. Pokoknya bubur candil ubi ungu ini bakalan meleleh di mulut deh. Kebayang kan enaknya, udah netes banget nih air liur, hehe, pengen nyoba. Itu tuh rahasianya biar adonannya pas ya besti. Kalau adonannya sudah seperti ini, sudah kalis, adonan tidak terlalu lembek, tapi juga tidak terlalu keras. Bisa dibentuk bulat-bulatan kecil dengan mudah tanpa lengket di tangan. Tandanya adonannya udah pas. Ini dia bagian paling menyenangkan saat kita bulat-bulatkan adonannya satu persatu. Kita pulung atau bulat-bulatkan satu persatu adonannya. Biar mudah, aku gunakan sendok ukur, ukuran 1 sendok teh. Jadi gampang banget, kira-kira adonannya kalau pakai sendok takar ini seperti ini.
Biar hasilnya sama, tapi kalau mau dikira-kira aja juga bisa ya Besti. Gunakan feeling kita yang super tajam ini. Tenang aja, gak harus bulat sempurna kok Besti. Justru yang bentuknya gak rata, itu malah terlihat lebih homemade dan hangat. Oke, udah jadi nih. Cantik banget kan warnanya? Ungu alami dari ubi ungu, tanpa pewarna tambahan. Sekarang didihkan di panci 1000 ml air. Kita timbang 300 gram gula pasir. Tapi hasilnya menurut aku agak kemanisan Besti. 200 gram gula pasir udah cukup manis dan pas ya. Terus campurkan ke dalam panci. 3 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih, kemudian diikat simpul seperti ini. Biar kelihatan cucok aja nanti di dalam panci. Campurkan ke dalam panci biar bubur candil bisa harum semerbak menggugah selera. Campurkan juga setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk sebentar hingga semua bahan tercampur merata. Kalau sudah, sekarang kita masukkan bola-bola candilnya. Aduh, agak lengket nih. Gak mau terpisah mereka. Hehe. Udah masuk, tunggu hingga matang. Tandanya bubur candil ini sudah matang, candil-candilnya akan mengapung. Aduk-aduk sesekali biar nggak lengket di dasar panci. Perlahan-lahan candil ini mulai mengapung dan air mendidih. Tandanya udah mulai matang sempurna. Untuk memastikan benar-benar matang, tusuk dengan garpu. Dan cobain aja, kalau udah nggak berasa tepung, berarti udah matang. Kemudian kita larutkan 4 sendok makan tepung beras dengan air. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian campurkan ke dalam panci. Langsung diaduk cepat ya, hingga semua bahan merata. Biarkan aja dulu 2-3 menit ya Besti, biar candilnya benar-benar matang sempurna. Matang sampai ke dalam dan tidak ada berasa tepung lagi. Setelah semuanya matang, mengapung, angkat dan sisihkan. Teksturnya kenyal, lembut, dan warnanya makin cantik. Aromanya harum banget Besti. Wangi khas pandan dan ubi ungu bercampur manisnya gula. Bikin dapur langsung terasa hangat. Selanjutnya kita buat kuah santannya. Masukkan 2 buah santan instan ukuran 65 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan air. Tambahkan 470 ml air. Aduk-aduk hingga air dan santan merata. Jadi total santannya 600 ml ya Besti. Kalau mau pakai santan peras juga boleh banget ya. Tuangkan ke dalam panci. 2 lembar daun pandan, lanjut ikat simpul seperti ini biar rapi. Dan santannya bisa wangi semerbak. Tambahkan ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam. Campurkan 2 sendok makan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan air. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk, biar santannya nggak pecah. Masak hingga santan mendidih. Kuah santan yang kental ini kuncinya kesabaran. Aduk terus sampai keluar aroma wangi dan terasa lembut di lidah. Kalau sudah mendidih, angkat dan sisihkan. Sekarang bagian paling ditunggu-tunggu nih, penyajian. Masukkan bola-bola candil ke dalam mangkuk.
terus siram dengan santan kental di atasnya. Kreasi sajian lezat bubur candil siap dihidangkan. Lihat deh, perpaduan warnanya aja udah menggoda banget. Ungu dan putih lembut dari santan. Pas disendok, terus disuap masuk, tekstur kenyal ubi ungu bertemu manis legitnya gula dan gurihnya santan. Rasanya tuh kayak pelukan hangat di hari hujan. Nah, tips pentingnya nih. Jangan masak santan dengan api besar ya, cukup api kecil aja. Kalau pakai santan peras, gunakan santan kental dari perasan pertama. Dan kalau mau lebih gurih, tambahkan sedikit garam di kuah santan. Itu wajib ya Besti, biar rasanya lebih seimbang dan gak bikin enek. Gimana? Gampang banget kan bikin bubur candil ubi ungu ini? Bahannya sederhana, tapi hasilnya manis, gurih, dan lembut banget di mulut. Kalau Besti suka resep-resep rumahan hangat dan menenangkan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan resep-resep manis lainnya dari aku. Coba deh bikin hari ini, dan rasakan sendiri gimana lezatnya perpaduan ubi ungu dan santan dalam satu suapan penuh cinta. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.